Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Basuki MAG. Saya perkenalkan, saya Murtafin Aziz akan melaksanakan tugas PPL 1 modul ajar PJBL dalam materi yaitu berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Istiqomah. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah, kabar kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita semuanya. Maka dari itu, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala dan mengangkat tangan. Kita berdoa bersama-sama. Saya mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa, bisa maju ke depan sekarang juga. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa mengantar kegiatan belajar pada hari ini sampai akhir nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca bacaan tasbih dan membaca sholawat. Membaca tasbih, nanti tolong semuanya harus membaca dengan kompak bersama-sama, dengan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan iman kita, takwa kita selalu meningkat. Kualitas ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hitungan ketiga, marilah kita membaca bacaan tasbih. Abada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Aula wala quwwata illa billahil ali. Salawat Nadia. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin niladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju fihil qurabu wa tuqadha bihil hawadiju wa tunalu fihi raqaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin. Shalli ala Muhammad. Baik, selanjutnya marilah untuk kita mencintai tanah air Indonesia, kita bersama-sama untuk melantunkan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk semuanya berdiri dan saya untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Kak Faura bisa memandu kita membaca atau melakukan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Pak Aziz ingin mengetahui kehadiran Anda semuanya. Nanti tolong yang saya panggil bisa mengangkat tangan dan mengucap hadir kalau laki, kalau perempuan hadirah. Siap anak-anak? Baik. Yang pertama, absen nomor 1 Adinda. Ade hadirah. Alfira. Baik. Aufa. Cefas. Dafa.
Dafa, Diska, Edo, Amelia, Farah, Fawas, Periska, Hafiz, Hilwana. Alhamdulillah semuanya hadir. Tepuk tangan hari ini. Baik. Alhamdulillah semuanya anak-anak dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini, yaitu hari apa? Hari Kamis. Kamis itu hari keberapa anak-anak? Kamis itu dari bahasa Arab yaitu khamsah. Khamsatun. Artinya berapa? 5. Jadi hari Kamis itu hari kelima. Hari pertama hari apa? Ahadun. Ahadun itu 1. Ahadun itu dari kata Ahad Esa. Dari kata yaitu Allah Maha Esa. Itu Allah Maha Satu. Terus yang kedua hari Isnain. Isnain itu hari kedua. Yang ketiga hari Salasatun. Hari Selasa. Yang keempat Arba'atun. Dari kata Rabu, ya, menjadi hari Rabu. Yang kelima Khamsatun, menjadi hari Khamis atau Khamis. Bahasa Indonesianya Khamis. Terus yang selanjutnya hari Jumat. Hari Jumat itu hari ke-6. Kenapa kok enggak Sitatun? Khamsatun, Sitatun kan hari ke berapa? 6. Kenapa kok ada hari Jumat tidak Sitatun? Kenapa? Karena ada sholat yang dinamakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dari kata jamak. Jamak itu artinya apa? Berkumpul, berjamaah. Jadi jamak itu banyak. Jadi di hari Jumat itu ada sholat dinamakan sholat Jumat, gitu ya. Bukan sholat Jumat itu beda dengan sholat yang lain. Jadi panggilan Allah di dalam setiap minggu dikhususkan kepada anak laki-laki. Besok itu ada yaitu sholat Jumat, gitu ya. Terus kalau Sabtu itu dari kata Sab'atun. Sab'atun itu artinya 7. Jadi hari terakhir itu hari 7. Berarti satu pekan ada berapa hari? 7 hari. Ya, bukan berarti kita masuk di hari Senin itu hari yang pertama. Kalau dalam Islam itu hari Ahad. Tuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari banyak materi, yang mana materi kita pelajari yaitu apa? Bab apa? Menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Menjaga lisan itu mudah apa sulit anak-anak? Sulit. Ya, kenapa kok sulit? Kenapa kok sulit? Gak terbiasa. Terus belum terbiasa. Terus apa lagi? Banyak godaan, setannya banyak ya. Ya, banyak godaan. Terus apa lagi? Gak punya uang? Bisa? Apa banyak tugas? Apa benci dengan yang lain? Apa karena diputus oleh yang lain? Bisa. Berarti nanti kamu banyak ucapan jelek itu karena gara-gara itu. Ya, banyak hal ya. Di sini anak-anak harus bisa berkata yang baik ya. Kalau ditanya, pernahkah kalian berbicara kotor? Pernah semua? Ada yang nggak pernah? Selain bicara kotor apa? Jorok. Terus? Apa lagi? Apa lagi? Menghibah. Ghibah itu kan pakai mulut juga toh. Rasani. Apa lagi? Memfitnah. Memfitnah. Terus apa lagi?
adu domba, mengolok-olok, membuli, banyak. Ini semua yang dipakai apa? Mulut. Mulut kamu ada berapa? Hanya satu. Jadi semua nanti tolong harus bisa menjaga mulutnya dengan baik. Apalagi kalau kita mengetahui nanti dosa mulut, pasti akan takut. Pasti tidak pernah kita bisa tidur nyenyak. Itu kalau kita mengetahui dosa mulut. Akan tetapi saat ini kita tidak tahu ya dosanya kayak apa, seberapa, bentuknya apa, bagaimana perasaan kita. Ini rahasia Allah. Jadi selama kita di dunia belum bisa mengetahui dosa yang kita miliki, tapi bisa kita rasakan. Kadang merasakan itu kadang juga ada salahnya, karena kadang merasa kita banyak dosa. Ternyata dengan kita banyak istighfar, banyak beramal soleh, atau kita banyak melakukan kebaikan, akhirnya dosa itu bisa terkurangi. Gitu. Terus juga ada yang bilang dosaku sedikit, gitu. Ada yang merasa seperti itu, dosanya sedikit? Nggak ada, berarti dosamu banyak semua. Kalau merasa dosanya sedikit, apakah benar dosanya benar sedikit? Belum tentu. Kadang merasa dosanya sedikit, ternyata dosanya banyak. Karena dosa itu seperti gaib. Seperti apa? Setan. Ya, tidak bisa dilihat. Malaikat, seperti barang yang tidak bisa dilihat. Pahala dosa itu kan nggak bisa dilihat kan saat ini, tapi suatu saat nanti akan kita bisa lihat dengan waktu yang sudah diberikan kepada kita dari Allah. Jadi semua yang gaib itu aslinya nanti bisa kita lihat. Ya, seperti kita dulu ketika di dalam kandungan rahimnya seorang ibu, kita belum tahu di dunia seperti apa. Itu kan gaib kan? Dunia ini aslinya gaib bagi siapa? Anak yang belum lahir. Ya. Anak yang belum lahir itu melihat dunia itu masih gaib, gitu kan? Kamu tahu nggak? Dulu ketika di dalam kandungan itu mengetahui ibuku lagi apa, bapakku lagi apa yang ada di sana, belum tahu kan? Lah, gaib itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa kita rasakan. Itu. Terus setelah itu kita lahir lewat rahim ibu. Terus apakah kita sudah pernah mengetahui apa yang ada di situ? Belum pernah kan? Kita belum tahu seorang ibu kayak apa, bapak kayak apa, apakah tampan, apakah cantik, apakah bapaknya baik atau enggak. Kita tidak ada yang tahu. Akhirnya apa? Dengan proses waktu yang semakin lama, akhirnya kita mengetahui, ya. Oh, ini namanya ibuku, ini namanya bapakku, ini namanya saudaraku, ini tetanggaku, ini temanku, seperti itu. Dan apapun yang ada di dunia ini baru kita ketahui. Dengan apa? Ilmu. Dengan kita belajar, gitu kan? Dengan orang tua kan melajari kan, ayo nak ditirukan, ayo nak ini lihat, ayo nak ini hafalkan. Akhirnya kita bisa mengetahui sampai sekarang. Ya, ini adalah proses. Jadi semua itu tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang tidak punya dosa, salah satunya siapa? Siapa? Bayi yang baru lahir. Walaupun kadang melewati proses yang tidak baik, paham nggak? Yang tidak melewati pernikahan yang sah, di luar nikah, itu yang disalahkan bukan bayinya, tapi siapa? Orang tuanya, karena pergaulan bebas. Hati-hati, banyak sekali orang lain yang melakukan seperti itu. Jangan sampai kita mencontoh yang nggak baik. Jadi kita harus bisa menjaga diri, ya, menjaga hati, menjaga iman, seperti itu. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, kembali ke tema, yaitu kita harus bisa menjaga lisan. Lisan kita mulai kecil, kita belum bisa mengucap apa-apa, bisanya nangis. Ya, mau minum nangis, ingin makan nangis, pengen apapun nangis. Itu anak kecil. Terus akhirnya kita belajar, terus akhirnya kita bisa memanggil nama ayah. Manggilnya siapa kalau bapak?
Ayah apa bapak? Ayah. Atau siapa lagi? Abi. Hah? Panggilannya macam-macam ya, tapi jangan sampai dipanggil namanya. Jangan manggil langsung namanya, itu nggak sopan, nggak pantas. Kok kamu manggil seorang ayah kok namanya, ya, namanya contohnya siapa? Wawan, panggil Wawan, Wawan, nggak boleh. Nanti dikira es Wawan, gitu ya. Atau kamu manggil adik, dia lah. Padahal kamu itu lahir itu karena orang tua lo ya, bukan karena siapa-siapa. Karena orang tua, kalau nggak ada orang tua kamu nggak akan bisa di dunia ini ya. Apalagi seorang ibu, jangan sampai kamu memanggil seorang ibu dengan sebutan namanya atau julukan yang jelek. Ya, ibumu cerewet, buat kalau cerewet nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ibumu jelek, bukan jelek nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, apalagi memanggil langsung namanya yang tidak baik. Ini nanti akan kembali ke kamu nanti, ya. Jadi ucapan itu penting sekali yang harus kita jaga setiap hari, setiap saat. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, ya. Nanti kebiasaan yang kita ucapkan itu nanti bisa kita bawa sampai akhir hayat kita. Jadi akhir hayat orang itu yang diingat. Orang itu kalau sakaratul maut yang diingat itu adalah kebiasaan yang diucapkan. Jadi kalau kamu biasa mengucap Allah, Allah, Allah gitu, atau salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau kamu mengucap ucapan yang baik lah, banyak ucapan baik itu, alhamdulillah, alhamdulillah, atau istighfar ya boleh ya, astagfirullahaladzim. Nanti kalau kamu disuruh baca istighfar, nanti kalau mau nirukan istighfar boleh nggak? Istighfar gitu, boleh nggak? Nggak pas, karena istighfar itu apa? Sebutan nama, bacaan zikir. Atau kamu bacalah basmalah, kamu boleh nggak membaca basmalah, kurang pas juga, karena ada namanya, ada tambahannya, yaitu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti itu. Jadi anak-anak, selain kamu harus bisa menjaga lisan, maka juga harus bisa menjaga hati, ya. Terus di sini coba perhatikan untuk materi hari ini, yaitu kita harus bisa menjaga lisan dengan cara banyak hal, yaitu salah satunya adalah kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak berdoa, kita memperbanyak amal soleh dan lain sebagainya. Terus langsung saja, karena kita sudah mempelajari kemarin bab lisan banyak, kita langsung saja untuk membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Jadi kelompoknya ada 3, ya, kelompoknya 1 dari sebelah utara, kelompok 2 dari tengah, kelompok 3 dari selatan, ya. Ini tolong nanti bisa diskusi, kita membahas tentang pertanyaan Anda semuanya. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaannya pertama apa, anak-anak? Mengapa penting menjaga lisan, gitu ya? Itu dari kelompok 1. Kelompok 2, sebutkan bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain, gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, apa hikmah ketika orang menjaga lisan dengan baik? Dari kelompok 1, 2, 3 sudah membuat satu pertanyaan. Nanti gini, untuk membagi tugas dari pertanyaan 1, 2, 3 ini nanti diacak, ya. Pertanyaan 1 nanti bisa dijawab dari kelompok 2, ya. Kelompok apa, pertanyaan dari kelompok 2 dijawab dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 dijawab kelompok 1. Bisa, anak-anak? Jadi untuk menyingkat waktu, langsung saja 3 pertanyaan ini mari kita bahas bersama, nanti bisa diterangkan di depan dari diskusi bersama itu. Coba langsung bisa mengajar teman-temannya. Bentar, ya. Waktu kurang lebih 5 menit.
Ya, pertanyaan 1 dijawab dari kelompok 2. Pertanyaan 2 dijawab kelompok 3. Tolong dicari ya, nanti kalau sudah perwakilan satu anak bisa maju ke depan. Semuanya ini kelompok 3 semuanya. Satu orang. Dan bisa di kelompok 1 di kelompok. Sudah dimulai? Hah? Baik ya, untuk anak-anak tadi sudah diskusi bersama ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Maka dari itu untuk menyingkat waktu langsung saja perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya harap untuk perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu hikmah pentingnya menjaga lisan atau ucapan, yaitu dapat meminimalkan munculnya pertengkaran dan perselisihan. 2. Munculnya kedamaian dan cinta antar sesama manusia. 3. Mencegah terjadinya perang dan adanya korban jiwa. Sudah? Sudah. Gimana pertanyaan dari kelompok 2 sudah bisa diterima? Nah, jadi ini apa? Dari jawaban itu kita harus menjaga lisan dan ucapan. ya, menjaga lisan dan ucapan. Tepuk tangan kelompok 1. Baik, sekarang dari kelompok 2 perwakilan satu anak bisa maju ke depan yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Wakili dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara menjaga lisan. Cara menjaga lisan yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, menghindari berkata kasar. Yang ketiga, bicara sepenuhnya. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Yang keenam, latih diri untuk tenang. Sudah bisa diterima kelompok 3 pertanyaannya? Jawabannya ya. Hasil aplaus dari kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjawab dari kelompok pertanyaan kelompok 1. Silakan. Baik, jadi pertanyaan pertama, mengapa penting menjaga lisan? Menjaga lisan penting karena dapat membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu, menjaga lisan juga dapat mencegah konflik dan perpecahan, serta membangun hubungan yang humoris dengan orang lain. Sudah bisa diterima? Baik, ini tentang hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Bisa dikasih aplaus. Dari pertanyaan ketiga tadi semuanya bisa dipahami, bisa diamalkan, insya Allah. Baik, selanjutnya Pak Aziz ingin menambahi pendalaman materi tentang menjaga lisan ya. Tolong bisa dilihat PPT yang ada di depan. Jadi materi keimanan melalui menjaga lisan.
Yang pertama adalah kita harus bisa mengetahui apa arti dari menjaga lisan itu. Tolong dibaca alfa. Artinya apa? Baik, itu arti dari menjaga lisan ya. Jadi menjaga lisan itu kita harus bisa membatasi. Maksudnya membatasi itu tidak banyak ngomong, tidak banyak berbicara yang tidak manfaat ya. Kalau kita berbicara yang ada manfaatnya atau ada banyak hikmahnya, yang penting maka kita baru bisa mengucap ucapan itu. Tolong harus diteliti, harus dilihat dulu apakah ini ucapan benar atau tidak. Kalau tidak maka harus dihentikan atau dihindari. Kalau itu penting maka segera bisa diucapkan. Ini dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Mulai abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya dibaca, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah dan sesungguhnya bagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari dari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menerima taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini selanjutnya coba kita baca dalil menjaga lisan, hadis atau apa yang mana pesan Rasulullah ditirukan. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Baik, anak-anak bisa dipahami dari ayat dan hadis itu? Bisa. Untuk menyingkat waktu langsung saja. Tadi kita sudah banyak membahas tentang menjaga lisan. Nanti tolong semuanya dikerjakan ya soal-soal yang ada di LKS bab menjaga lisan. Nanti tolong dikerjakan sendiri-sendiri mandiri. Minggu depan kita bahas bersama. Siap anak-anak? Siap. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa akhirul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, mari kita tepuk semangat. Bisa? Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan.